Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadli Ramadan. Sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS struktur data. Kita baca dulu tunjuk soalnya. Seperti itu. Bacalah petunjuk. Bacalah dengan benar soal-soal tersebut. Kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Kalau semuanya susah gimana? Lanjut. B. Terindikasi sama plagiarisme maka nilai UAS 0. Tunjuk pekerjaan jelas di kasus berdasarkan NIM belakang, karena NIM belakang saya itu genap. Nah, saya dapat cerut perpustakaan. Proyek saya tentang perpustakaan seperti itu. Jadi kalau yang ganjil itu dapat toko. Lanjut. Basa-basi. Proyek akhir mandi. Oke, ketentuan proyek itu ada dua. Terdapat dua aktor, ada admin dan user. Saya jelaskan dulu admin itu apa. Admin itu kalau di dalam, saya kan akan buat proyek perpustakaan. Nah, itu ada dua, ada login. Jadi ada menu login dan register. Nah, setelah misalkan kita register dulu. Nah, setelah register nama, terus kata sandi ya, password. Setelah itu role, kita mau diarahkan kemana, sebagai apa nih, author ini sebagai apa, sebagai admin apakah user. Kalau admin itu dia itu jadi bisa ngakses semuanya, jadi bisa ngapus buku, menambahkan buku atau update buku atau delete buku atau show semua buku yang kita punya gitu. Kalau user yang kedua nih, user hanya bisa mengakses ada buku apa aja di dalam perpustakaan itu, seperti itu. Nah, soal yang kedua adalah terdapat menu cerut. Nah, itu yang tadi saya bilang, create, read, update, dan delete, seperti itu. Create, membuat, menambahkan buku baru, buku apa misalkan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, seperti itu nama bukunya, terus itu judul bukunya, terus habis itu ada tahunnya, ada authornya siapa, penerbitnya, ada tahun terbitnya, seperti itu. Nanti kita contohkan menggunakan database. Nah, yang ini database ini kita nanti akan munculkan ke Navigate, seperti itu. Jadi ketentuan awal kita membuat project ini adalah, yang pertama, pastikan komputer kalian sudah install WSL, Ubuntu, dan yang lain-lain ya. Itu wajib banget, karena itu bakal mempengaruhi ke kemana-mana project kita gitu. Jadi ini saling bersangkutan, saling ngeling. Terus oke, kita lanjut aja ke pertama ya. Jadi buka terminal kalian. Ini saya terminal ya, pakainya iTerm. Ini terminal saya. Oke, kita keluar dulu karena saya udah buat filenya ya. Kita keluar dulu dari awal. Ini dari awal nih tampilan setelah kita install segala macam ya. Sebanyak itu, serumit itu. Nggak terlalu rumit sih, tapi rumit. Saya cara bikin filenya itu adalah mkdir. Kita nulis mkdir file struktur data misalkan, atau file apapun namanya terserah kalian. Itu akan muncul ke sini, ke directory komputer kalian masing-masing. Kalau saya di home ya, ada di sini. Nah, ini file yang saya buat nih, strukdat. Nanti akan muncul di sini, seperti itu. Nah, setelah file strukdat dibuat, setelah itu kita masuk ke strukdatnya. Cara yang masuk adalah cd strukdat, seperti itu. Nah, kita udah masuk, kita udah di dalam strukdat. Kalau nggak percaya, kita ls nih. Ls itu untuk melihat dalam strukdat itu ada apa aja. Nah, di sini ada UAS sama pertemuan 14. Nah, kita cek di home-nya tadi ya, di directory laptop kita cek isinya ada apa sih strukdat. Kasih paham abangku, nih ada pertemuan 14, ada UAS ya kan, sama UAS pertemuan 14, UAS sama. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam kodenya. Jadi cara masuk ke dalam kode aja, itu
ini ya sebelum kita buat UAS ini, file UAS ini bisa kita buat di dalam VS Code-nya gitu. Makanya setelah ini stepnya adalah masuk ke dalam VS Code. Caranya adalah ketik kode titik. Ini kalau udah install segala macam ya, itu bakal ngelink, jadi ke terminal tulis kode titik itu bakal langsung masuk ke VS Code kalian masing-masing. Di jalan, waduh ketutupan mukanya nih di dalam strukdat ya kan, nih di dalam strukdat. Ini kita ada di dalam strukdat. Dalam strukdat itu isinya ada apa aja, ada pertemuan kelas dan ada UAS. Karena proyek saya di dalam UAS, saya akan membuka file yang UASnya aja. Kita close dulu karena berat bro ini laptop. Kita ls struktur dulu, ada UAS. Jadi kita masuk ke UAS dulu. Jadi UAS ini udah masuk ke dalam UAS ya. Kita lihat isi UAS ada apa aja. Tuh ada banyak, langsung kita masuk aja. Oke, step pertama adalah setelah membuat mkdir strukdat dan membuat file UAS ya. Step pertama adalah kita membuat docker compose .yml ya. Nah nih docker compose .yml ini akan ngelink ya ke navigate kalian ya, navigate ke database kalian. Ini yang ngelink ini bakal ngelink di sini. Usernya saya pakai root, passwordnya 1345 seperti itu. Docker compose. Setelah docker compose YML kita buat, itu kita ke terminal ya, itu udah diisi ya. Kita langsung ke terminal kalian, kita balik terus docker compose up mana, ini docker compose up min d min build. Itu adalah untuk membuat kontainer kalian di dalam docker kalian. Itu ini untuk membuat, karena saya udah buat, kita skip. Nah setelah buat nanti langsung running, kita running aja. Oke, docker compose. Kalau lagi proses running kayak gini, kalau running itu langsung kelihatan running gitu. Ini berat ya bro, karena berat saya nyalain di ini langsung. Oke, kontainer UAS strukdat underscore cpp starting ya, dimulai. Tapi kalau udah running dia bakal jalan sini, dan di terminalnya adalah tulisan running seperti itu. Nah, setelah kita jalankan, langsung kita ke navigate-nya, navigate premium. Di navigate itu, ini karena saya udah buat ya, nih namanya UAS underscore strukdat. Tadi ini docker compose YML ini kita buat container name-nya adalah UAS strukdat underscore cpp. Nih di dalam file UAS, nah UAS strukdat underscore cpp sama, nanti akan kebuat di sini otomatis seperti itu guys. Terus oke, lanjut ke navigate. Nah setelah masuk ke navigate kita buat connection ya, new connection MySQL. Kita namain ini sesuai dengan docker compose YML kita tadi. Karena username saya root, passwordnya 12345, kita sesuaikan. Hostnya kita pakai localhost gitu. Localhost tadi yang 127.0.0.1 itu sama aja localhost. Ini container name-nya saya namakan, kalau saya UAS underscore strukdat seperti itu. Nah setelah buat ini nanti dia langsung ada isinya. Setelah ini kita langsung klik kanan, ada new database. New database ini saya buat namanya adalah cpp underscore strut.
nanti akan muncul seperti ini, CPP crud. Setelah bikin CPP underscore crud, terus langsung kita bikin aja ya table ya. Ke table, add new table di sini, namakan tablenya. Nah ini table kosong kayak gini ya. Saya namakan books dan user gitu, karena ini sesuai tergantung di codingan kalian ya, karena codingan saya itu mendefinisikan books itu sebagai perpustakaan itu ya, dan users itu sebagai database dari si password gitu. Oke, kita langsung ke kode ya. Kalian setelah itu masuk ke passwordnya, buat root.cc atau apapun itu, pokoknya ujungnya .cc. Ini codingan saya, ya. Saya pindah dulu sini. Oke, terus kita sisi buat kodenya. Nah ini adalah hostname, const char itu hostname itu yang tadi localhost 127.0.0.1 itu hostname-nya kita. Nah yang kedua adalah usernya pakai root, itu passwordnya 12345 ini. Nah db name-nya cpp underscore root, ini harus sesuai sama navigate kita tadi. Nih cpp underscore root sama kan, cpp underscore root seperti itu. Ini portnya juga harus sesuai sama docker compose YML kita nih. Ini port kita nih 31235 seperti itu. Ini variabel ini itu untuk menyimpan informasi seperti hostname, username, password seperti itu. Kita lanjut ke sini, ada MySQL ConnectDB. Fungsi ConnectDB adalah menginisialisasi dan menghubungkan ke database MySQL jika berhasil ya. Fungsi mengembalikan pointer ke koneksi jika tidak mengembalikan pesan error seperti itu. Ini untuk koneksi MySQL ke database kita ya. Setelah itu ada saya pakai perulangan boleh yang sih. Ada register user itu untuk menyimpan username, password, itu pengguna table pengguna baru ya kita buat. Yang tadi ada admin, ada user seperti nama. Nah, setelah itu nih, karena saya tadi tulisnya user di sini. User itu untuk, nah di yang navigate juga harus user. Tuh, user harus sama. Seperti itu. Nah, ini tuh untuk masukkan untuk registrasi untuk admin atau ke user. Ini codingan seperti ini. Kedua adalah login. Nah, seperti itu, login. Nah, itu nanti di dalam codingan kita ada oke, kita buka dulu ya. Di dalam kode kita ada menu login gitu. Nih. Kita buka. Setelah itu kita buka codingan. Nah, ini ada menu login di sini. Menu utama daftar, login atau keluar. Seperti itu. Ini codingannya nih. Select role from user where username. Ini untuk role ya, untuk menambahkan apakah sebagai admin apakah sebagai user. Seperti itu. Lanjut aja ya. Nah, di sini adalah void tambah buku. Tambah buku ini adalah C ya, create. Create itu untuk menambahkan buku. Fungsi tambah buku ini seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau gagal itu insert gagal. Untuk menambahkan buku gagal gitu, insert gagal. Kalau selesai berhasil itu ada keterangan buku berhasil ditambahkan. Gitu. Saya di sini menambahkan judul, penulis, genre, penerbit dan tahun. Seperti judul plus penulis plus genre plus penerbit tahun. Mau kita coba. Kita daftar dulu.
Ya kita coba daftar dulu ya. Username-nya Rehan, passwordnya 12345. Oke. Nah, role ini yang ini nih, role nih, masukkan peran sebagai admin atau sebagai pengguna. Saya pakai sebagai pengguna aja, pengguna. Oke, berhasil terhubung ke database, berarti data saya ini masuk ke table user tadi. Percaya gak? Kalau nggak percaya kita lihat nih di table user, kita buka. Nah di Rehan 12345 passwordnya ini sebagai pengguna, role-nya langsung connect kan, percaya sih. Oke, kita lanjut ya. Menu utama ada daftar, ada login, ada keluar. Karena kita udah login tadi sebagai pengguna. Disclaimer ya, pengguna itu cuma bisa ngelihat isi dalam buku perpustakaan seperti itu. Kita login dulu ya, kita ke Cerut ya, kita login ke admin, login ke admin. Azan guys. Oke, nah saya tunggu azan dulu. Allahu Akbar. Kita lanjut guys, karena saya login ke admin ya. Kita mau membuktikan tentang Cerut tadi ya, di dalam codingan ini. Cerut nih, void tambah buku ini fungsinya untuk menambahkan buku seperti itu. Tambah buku, masukkan pilihan tambah buku. Nah, masukkan judul ini karena saya judul, penulis, genre, penerbit, tahun. Saya nambahkan itu judul kan, masukkan judul yang pertama. Oke, buku apa ya, buku biru aja.
Judul buku adalah Dilan 1990. Yang kedua adalah masukan penulis. Nih ada di sini penulis. Penulisnya PD Baik. Nah, ada genre romance. Ada penerbit. Penerbitnya siapa ya? Kita asal aja lah. Penerbitnya Fulan. Hehe. tahunnya kita asal aja, sesuaikan aja ya 1990. Nah, kalau berhasil ini berhasil terhubung ke database, buku berhasil ditambahkan. Nah, kita udah selesai, si sukses. Yang kedua di sini adalah void lihat buku. Ini untuk show ya. Untuk show itu begini, ada lihat semua buku, read. Nah, yang kedua itu gimana? Pokoknya R ya. R itu untuk lihat semua, untuk show semua buku yang kita telah tambahkan tadi. Karena sebelumnya saya udah pernah tambah buku ya. Ada beberapa banyak buku di sini. Nah, ada judul yang ID 1, ID 2, ID 3. Jadi setiap kita menambahkan itu udah sesuai ID, jadi ngelanjutin aja. Nah, yang ketiga tadi ID 3 yang kita buat judul Dilan gitu. Oke, lihat buku selesai. Yang ketiga ada ubah buku. Ada ubah buku, yaitu update bahasa Inggrisnya. Update itu fungsinya adalah untuk mengubah buku, mengedit buku ya. Seperti itu. Di sini saya mencantumkan yang diupdate adalah judulnya, yang kedua adalah genrenya, dan yang ketiga adalah penerbitnya. Itu aja yang saya cantumkan untuk diedit ya, diubah, diupdate. Judul, genre, dan penerbit. Tahunnya enggak. Tuh, kita coba langsung ya. Ubah buku. Oke, kita pilih nomor 3. Masukkan ID buku yang kita ingin ubah. ID 1 aja ya, karena berantakan. Baik. Masukkan judul baru. Judul barunya adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Anjir, itu film gila sih. Herjunot. Oke, genre baru. Genrenya adalah romance juga. Masukkan penerbit baru. Penerbit saya nggak tahu, saya tahunya yang buat ya Buya Hamka. Ini sesuai aja. Oke. Ini berhasil terhubung ke database dan buku berhasil diubah. Kalau nggak percaya kita show lagi. Kita lihat semua buku. Tuh, ID 1 ya, ID 1. Judulnya adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertamanya adalah TITN. Penulisnya asal ya, yang saya buat asal. Nah, yang ke-1. Nah, udah berubah kan, berhasil. Nah, ini adalah void hapus buku, delete. Cerut. Ini D. Nah, D. Ini kamera saya mirror ya, aduh susah banget ya. Ini adalah void hapus buku. Untuk delete, di sini ada hapus buku adalah yang keempat. Kita delete, coba masukkan ID buku yang ingin dihapus. Ini kita ada 3 ID ya. Kita masukkan pilihan nomor 2 aja. Berhasil dihapus. Ini semuanya ini yang kita jalankan ini langsung terhubung ke Navigate ya. Langsung terhubung. Pokoknya yang kita tambahkan, yang kita hapus itu langsung terhubung. Nih kita lihat books tadi ya, perpustakaan. Isinya adalah tuh
ID pertama adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Genrenya romance. Nanggung ya, saya nggak jamaah nanti aja karena lagi nanggung banget. Ini lagi rekaman. ID pertama adalah tenggelamnya dan ID ketiga adalah Dilan. Kita lihat di sini kan. Karena ID kedua tadi barusan kita hapuskan, hilang semua. Hilang lang. Nah, seperti itu connect-nya. Oke, udah paham kan kalian semuanya? Seperti itu. Ya. Ini adalah menunya. Nah, di menu admin ini ada, kita bisa ngelihat semua pengguna. Klik nomor 5. Lihat semua pengguna, ada ID 1, 2, 3, username dan role-nya sebagai apa. Tidak dicantumkan passwordnya. Kalau mau ngeliat passwordnya ada di navigate-nya itu, database-nya. Nah, seperti itu. Coba kita lihat menu untuk si user ya, si pengguna ya. Dalamnya ada apa aja sih tampilannya. Kita login ke yang user itu adalah Rehan. Si Rehan, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita udah masuk ke dalam si user. Karena si user itu saya limit, sih bataskan itu hanya bisa untuk melihat semua buku aja. Ada buku apa aja sih di dalam perpustakaan itu. Kita lihat semua buku. Ada judul 1, ID 1 dan ID 3 kan, sesuai sama yang tadi kan, karena yang ID 2 udah kita hapus. Seperti itu doang. Yang membedakan dari codingan saya dengan yang lainnya adalah itu codingan saya menggunakan bahasa Indonesia, walaupun gak seluruhan, tapi ada kayak result gagal gitu, kayak user kayak ini tambah buku, lihat semua buku, karena perpustakaan itu nggak luas ya, nggak kayak toko. Karena toko tuh bisa bikin toko kelontong, bisa bikin toko buah-buahan, toko apa segala. Perpustakaan terbatas. Jadi yang saya bedakan adalah seperti itu ketentuannya aja. Sebagian saya pakai bahasa Indonesia, di teachernya gitu saya pakai bahasa Indonesia. Judul, penulis, genre, menerbit, tahu. Oke, udah selesai. Jadi setelah codingan selesai, saya menjelaskan juga sudah selesai. Seperti itu. Dan kalian tadi udah saya kasih tahu cara ngerannya seperti apa, ngejalanin sebuah program ini dengan G++, min-o, CRUD simple nih. Ini kita file kita nih, strip L MySQL client gitu. Setelah itu titik garis miring CRUD underscore simple, itu untuk menjalankan program kita ngeran di terminal. Nah, setelah itu setelah bikin ini semua, kita mau nge-push. Gimana sih cara nge-push ke GitHub? Nah, tadi kalian tuh di WSL install itu harus dihubungkan juga ke GitHub ya, buat nge-link ke GitHub, jadi nge-push di situ. Nge-pushnya adalah setelah buat program, kita ke git init, terus habis itu ke git add gitu. Kayak git min m branch gitu. Habis itu salin SSH key-nya gitu. Itu untuk ke GitHub ya, karena itu saya udah lakukan. Ini kita langsung push ke GitHub aja. Push ke GitHub-nya adalah caranya dengan kita masuk ke file UAS, cd UAS. Kita udah masuk ke UAS ya, langsung kita ke git add. Ini agak berat ya guys ya. Kita git commit. Nah, itu yang file yang saya buat, itu saya ubah, saya edit, saya buat muncul di situ semua. Ada 3.
Oh, ada 14 file change, 14 file perubahan, 17 insertion, dan 13 delete. 13 saya hapus. Setelah git commit adalah langsung kita git push seperti itu. Nah, push selesai, langsung kita buka GitHub-nya. Ini adalah GitHub saya. Ini GitHub yang Arhan. Nah, ini GitHub saya. Kita lihat repository kita. Di sini ada struktur data. Masuk gak sih tadi puas tadi setelah kita edit? Nah, di sini masuk. Ini bisa diakses ke siapa saja karena saya public ya. Tuh ada database, masuk semua. Nih, soal UAS. Nanti muncul dia keluar. Tuh. Wah. Codingan kita juga di sini muncul semua. Tuh. Oke, sudah jelas semuanya dari awal, dari akar hingga ke daun udah saya jelaskan, saya terangkan. Maka sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.